Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, bersyukur sekali ya kita boleh sekolah minggu bersama. Tapi sebelum kita memulai sekolah minggu, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dari pelajaran 1 sampai ke pelajaran 13. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan Tuhan dan juga melakukan perintah-perintah Tuhan melalui firman yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kita kembali sama-sama untuk belajar firman Tuhan. Hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-13. Kita sudah sama-sama belajar dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12. Gimana adik-adik? Pasti banyak berkat yang adik-adik peroleh kan dari pelajaran yang sudah kita pelajari selama ini. Nah, kakak pada hari ini akan membantu adik-adik untuk mengingat kembali beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari sama-sama. Siap ya? Siap dong. Ayo kita sama-sama ingat beberapa pelajaran minggu lalu ya. Nah, kita ada belajar tentang aku menjadi penolong. Aku menjadi penolong, bagaimana Harun menjadi penolong buat Musa. Di mana saat itu Musa merasa tidak mampu untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi Tuhan Yesus memberikan Harun kakaknya untuk menolongnya membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita juga mau menjadi penolong buat orang lain, penolong buat teman, menjadi penolong buat keluarga, dan banyak orang. Kita juga belajar bagaimana bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan mereka kecukupan dengan makanan yang Tuhan berikan melalui burung puyuh dan juga mana. Nah, Tuhan yang begitu baik juga memelihara hidup kita. Tuhan juga mencukupkan kita dan memelihara kita adik-adik. Tuhan memberikan kita makan minum yang cukup. Tuhan juga menolong kita dalam setiap langkah kita. Kita bisa sekolah. Kita diberkati Tuhan dengan berkat-berkat. Tuhan Yesus begitu baik. Kita juga belajar bagaimana kita disertai oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, Tuhan memberikan mereka tiang api dan tiang awan. Itu diberikan oleh Tuhan untuk menyertai mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Kita juga disertai oleh Tuhan loh adik-adik. Dalam setiap langkah, dalam perjalanan, dalam sekolah, Tuhan Yesus yang menyertai kita, Tuhan Yesus yang melindungi kita. Wah, Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Kita juga belajar adik-adik tentang Yitro yang memberikan nasihat kepada Musa. Yitro menolong Musa dengan memberikan nasihatnya sehingga Musa bisa menyelesaikan masalahnya. Kita juga mau jadi anak-anak yang mendengarkan nasihat ya adik-adik. Saat orang tuanya memberikan nasihat yang baik, saat kakak memberikan nasihat yang baik, kita mau dengarkan. Bahkan kita mau taati nasihat itu untuk kebaikan kita. Kita juga belajar tentang menghormati orang tua. Adik-adik, pasti di sini adik-adik adalah anak-anak yang menghormati orang tuanya kan? Iya dong, karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus menghormati orang tua kita. Kita harus mengasihi mereka. Kita juga mau membantu mereka. Mungkin di rumah mama, papa minta tolong kepada kita, kita mau bantu. Kita hormat pada orang tua kita. Kita kasihi orang tua kita ya adik-adik. Kita juga belajar bagaimana kita untuk menghargai orang lain. Nah adik-adik,
kita harus bisa menghargai orang lain bagaimanapun keadaan orang lain. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang sombong, karena Tuhan sangat tidak suka kesombongan. Kita harus belajar menghargai dan mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus seperti kasih Tuhan Yesus. Nah, kakak juga sungguh diberkati loh melalui pelajaran-pelajaran sekolah minggu ini. Bagaimana dengan adik-adik? Pastinya adik-adik juga diberkati. Adik-adik juga rajin menghafal ayat hafalan. Sehingga adik-adik juga boleh mengingat apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dengan menghafal-hafal ayat-ayat hafalan kita. Nah, adik-adik, inilah pelajaran kita yang ke-13. Kita boleh ingat kembali pelajaran-pelajaran sebelumnya dan kita mau menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Anak-anak yang juga rajin baca firman Tuhan, karena dengan baca firman Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan semakin dalam. Sekian pelajaran kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ayo sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Mazmur 119 ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Mazmur 119 ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Kita juga hafalkan di dalam bahasa Inggris ya. Psalm 119 verse 15. I meditate on your precepts and consider your ways. Psalm 119 verse 15. I meditate on your precepts and consider your ways. Adik-adik, dihafalkan ya ayat hafalannya. Sekarang waktunya kita mengerjakan lembar tugas ya adik-adik. Yang pertama, sebutkan 2 judul pelajaran dalam triwulan ini yang kamu ingat. Yang kedua, ceritakan secara singkat isi dari 2 cerita yang kamu pilih tersebut. Lalu selanjutnya, tuliskan 4 ayat hafalan yang kamu ingat dalam triwulan ini. Adik-adik, ayat hafalan yang sudah diingat dalam pelajaran sebelumnya, adik-adik boleh tuliskan. Dan dari keempat ayat hafalan tersebut, manakah ayat hafalan yang paling kamu senangi? Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Halo, saya akan menghafalkan ayat hafalan dalam bahasa Inggris. Proverbs 3 verse 7. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Makasih. Hai teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Proverbs 3 verse 7. Do not be wise in your own eyes. Praise the Lord and depart from evil. Thank you. Kanita, yuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Wah iya Kak. Aku juga mau dong ikut memberikan persembahan. Tapi bagaimana caranya ya Kak Anya? Caranya kita harus menyisihkan sebagian uang kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Iya anak-anak, benar sekali. Ayo kita berikan persembahan untuk Tuhan. Setiap uang jajan yang diberikan oleh orang tua kalian ataupun kakak, baiknya kita jangan habiskan semuanya, tapi kita sisihkan juga untuk Tuhan. Tuhan pasti menerima berapapun yang kalian berikan. Iya Tante, aku mau ikut
memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sekarang kita belum bisa ketemu. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengumpulkan persembahan? Nah, gini Kanita, pertama kita harus menyiapkan botol minuman bekas, lalu kita beri lubang di tengahnya, dan kita masukkan uangnya. Nah, nanti setelah penuh, kita dapat meminta orang tua kita untuk mengirimkannya ke rekening di bawah ini ya. Wah, iya, pasti Tuhan akan senang sekali. Wah, ayo adik-adik, sama-sama kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita tutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan cerita tentang firman-Mu dengan baik. Ajar kami Tuhan Yesus agar selalu menjadi anak yang patuh dan taat kepada Engkau. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami yang lain. Tuhan tolong bimbing kami dan sertai kami. Berkati juga guru-guru kami yang telah mengajar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.